masih aman. Enggak, masih aman. Kayak mungkin di sini aku merasa lebih nyaman, lebih tenang gitu. Terus di sisi lain aku juga bisa ketemu sama mas mbak yang lain gitu, sama teman-teman juga gitu. Kayak di sini ngerasa nggak sendiri juga. Nah, kalau dari Mas Haidar kan tadi kan dia kan dari sisi tanggung jawab dulu, pertama tanggung jawab. Nah, emang pelatih itu harus emang. Kalau nggak ada dia terus yang lain gimana? Aku gimana sebagai player battery gitu loh. Nggak tahu caranya, nggak tahu harus tanya siapa kalau nggak ada teknisnya ya. Kalau dari sisi lain juga motivasi. Nah, kalau dari Mbak Rizky tadi kan karena mungkin dia udah nyaman di sini karena semuanya tuh tergantung kenyamanan gitu loh. Kenyamanan. Oke. Kalau untuk dari sisi aktif kan tadi berdua ini sudah tidak diragukan lagi dari sisi aktif. Nah, pastikan ini dialami semua mahasiswa dong. Kayak kita kan ada kuliah yang tentunya harus. Itu tuntutan orang tua dan keluarga itu. Kuliah. Dan mungkin ada kesenangan yang lain, mungkin mau healing atau gimana gitu sama bestie-bestie yang lain. Tentunya semuanya kan punya teman di luar MB Mahasa. Nah gini, pastikan akan ada saatnya kita itu nggak bisa manage waktu atau semua hal itu jadi padat gitu loh. Itu konsekuensinya kan untuk ikut organisasi. Nah, dari kalian berdua nih, gimana sih cara kalian tuh membagi waktu? Mungkin dari Mas Haidar. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke pengaturan skala prioritas. Jadi kalau misalkan bisa dalam satu minggu nih, dia ada latihan hari Selasa, Kamis, sama Sabtu, sama Minggu misalnya. Nah, yang kosong kan hari Senin, Rabu, Jumat. Itu pasti ada kuliah juga. Ada tugas dong pastinya. Ada. Nah, kalau aku sendiri, ya bisa dikatain ini sesuatu yang buruk ya, pejuang deadline. Oh, kalau nggak mepet nggak aja. Ya, gitu. Ya. Ya sama. Tapi kita juga gitu. kadang juga lebih ke aku sendiri suka nyicil tugas. Kadang loh ya, kalau misalkan itu emang benar-benar ada waktu buat nyicil. Jadi lebih ke skala prioritas apa yang harus dilakukan untuk kita. Nah, kalau misalkan udah ada skala prioritas, kamu nggak akan bingung. Manajemen waktu kamu pasti bagus. Kalau misalkan buat pemenuhan diri sendiri kayak healing dan lain, lebih ke aku lebih suka ngelampiasin kayak begitu ke nongkrong. Jadi di MB itu otomatis kita nongkrong. Oh iya, bisa. Nah, itu jadi kayak membangun keluarga yang lebih dekat lagi. Mungkin di sisi lain juga di luar MB yang kalau misalnya kita mau main ke pantai lah, ke gunung lah, dan lain-lain, itu aku punya prinsip sendiri. Ini lebih ke bahasa Jawa ya, meletre tapi lali tanggung jawab. Apa tuh artinya kalau di bahasa Indonesia? Kalau di Indonesia kan apa ya? Capek-capek nggak apa-apa, tapi nggak usah lupa sama tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini kan lebih ke mahasiswa dulu, dari orang tua nih, terus baru kita minat kita ke MB. Jadi lebih diutamakan, makanya tadi ada skala prioritas kuliah sama gitu. Juga kan tadi Mas Haidar juga kan cuman MB yang diikutin. Jadi skala prioritas utama Mas Haidar itu MB. Selain kuliah sih. Selain Ya. kuliah. Kalau Rizky sendiri gimana nih? Manajemen waktu untuk Rizky biar semuanya tuh berjalan apa yang seharusnya berjalan tuh berjalan, kuliah dan lain-lain gitu. Bagaimana? Kalau dari aku sih waktu dulu ya, waktu awal kuliah itu menurut aku benar-benar susah banget karena kayak yang aku pikir ikut marching, oke lah aku ikut marching. Ternyata nggak sesimpel dan segampang yang aku pikir gitu. Ternyata banyak latihan, banyak rapat segala macam gitu untuk nyiapin kegiatan yang bakal kita ikutin gitu. Terus kalau dari aku sendiri, aku juga sama sih sebenarnya deadliner. Jadi kayak aku sekarang ini juga aku masih belajar buat nyimbangin antara kuliah sama UKM. Jadi kadang misal nih aku udah jadi panitia di kegiatan ini, itu kadang aku masih keteteran gitu karena mungkin gara-gara aku orangnya tuh kayak ya udahlah deadliner juga itu loh, itu yang jadi salah satu penghambat aku sih. Jadi aku belum bisa ngatur kinerja aku yang bener tuh gimana. Terus kayak mungkin aku harus banyak-banyak bertanya sama orang kayak gimana sih caranya biar aku tuh bisa manajemen waktu dengan baik antara kuliah sama UKM.
jadi masih lumayan keteteran sih kalau aku sendiri. Dari mereka ini kan sama tujuan deadline, jadi kayak dia mengesampingkan tugas dulu sebelum deadline-nya. Iya benar. Nanti mendekati Hamin berapa mungkin? Hamin berapa? Hamin 1 jam. Hamin. Enggak, amin 1 hari doang. Hamin Ya, 1 1 jam tuh kayak Aku udah pernah sih Hamin 2 jam gitu baru ngerjain. Langsung ngecer, Iya, bener. kreativitas tuh langsung kayak hidayah Ya, gitu. soalnya itu udah materinya udah ada, tinggal iya. Iya. Gitu lah. memanfaatkan fasilitas Iya. dari komputer buat ngerjain tugas kita ya. Bener banget. Nah, itu kan tadi kalau lebih ke skala prioritas aja. Nah, kalau seandainya nih ada 2 agenda yang sama-sama penting dibanding sama kuliah contohnya, itu gimana sih kayak biar semuanya itu berjalan dan nggak ada yang tersisihkan gitu? Gimana itu? Apakah pernah kayak gitu? Apakah pernah dan gimana solusinya gitu? Aku nih, Ya, pasti dari dulu mungkin bisa. mungkin selama 5 semester ini Hmm. yang paling aku rasain keteteran tuh waktu dulu semester 2 sama 3 Semester awal ya. semester bener. awal. Soalnya masih belum tahu skala prioritas yang harus dilakukannya apa. Terus manajemen waktu juga masih belum baik. Ditambah lagi dulu juga jadi ketua panitia gitu. Waktu semester 2 tuh. Iya, iya. Nah, makanya dari itu kayak dari situ dapat pelajaran, pengalaman, terus oh iya, jadi kayak gini. Kalau misalkan ada 2 nih di kuliah sama di MB, gimana caranya biar kita nggak keteteran di salah satunya? Ya kita cicil dua-duanya. Jadi kalau misalkan ada tugas nih, dicicil. Di MB juga ada amanah, yang penting juga sama-sama penting nih misal. Dicicil dua-duanya. Jadi kalau misalkan ada di sini ada tanggung jawab di sini, ya udah dicicil, di sini dicicil. Jadi nggak yang sini dilupain, lebih fokus ke sini. Gitu. Kalau dari Rizky sendiri itu kayak gimana? Kalau dari aku sendiri ya itu sih masih kayak aduh bingung gimana harus memprioritaskan. Sebenarnya emang udah ngerti kayak oh oke nih aku harus memprioritaskan kuliah, tapi karena di satu sisi passionku tuh di UKM gitu. Maksudnya aku tuh di non akademik. Jadi aku lebih kayak mikirnya aduh tapi aku lebih prefer ke non akademik nih. Jadi kayak memprioritaskan kesenangan. Iya. Gitu ya? Iya itu untuk saat ini ya, karena Saat ini. aku juga belum bisa menyesuaikan, menyeimbangkan juga kan. Terus kayak ya udah deh, mumpung ini ada pengalaman, mumpung ini ada wadahnya, belum tentu aku bisa dapat wadah di lain tempat gitu. Makanya aku kayak oke, aku akan ngejalanin apa yang aku suka dulu. Maksudnya kayak ya di kuliah itu aku juga suka, cuma preferku itu di non akademiknya gitu. Kadang itu emang nggak baik sih sebenarnya ya, cuma kayak dari pengalamanku di sekolah-sekolah yang dulu, ketika aku udah masuk ke wadah yang aku mau, itu bener-bener nggak ditreat dengan baik gitu. Jadi aku merasa oh di sini mumpung aku udah kuliah dan ikut organisasi, apalagi UKM, unit kegiatan mahasiswa yang diampu oleh mahasiswa itu sendiri kan. Jadi kayak ya udah sih, aku banyak pengalaman juga di sini, terus cara kerja sama tim kayak gimana, terus kayak capeknya ngerjain ini itu gitu. Jadi aku lebih kayak prefernya malah ke UKM ini gitu. Mumpung dia masih semester awal. Iya Masih semester benar. Belum terlalu yang pusing harus magang, harus KKN, harus laporan apa segala macem gitu ya. Benar. Nah, selanjutnya nih pasti, ini semuanya pasti dialamin teman-teman yang mungkin nonton video ini sama kita-kita ini. Nah gini, pasti dalam menjalankan sebuah kegiatan, apalagi ini kan dalam ranah organisasi, pasti biasanya itu ada di mana dalam kita melakukan sesuatu ada titik jenuh. Itu nggak bisa dipungkirin. Iya. Itu kan biasa manusiawi ya, Iya, betul manusiawi. sekali. Selalu ada titik jenuh. Nah, apakah kalian berdua itu pernah berada di titik jenuh itu selama ini di MB masa ini, dan cara kalian mengatasi titik jenuh itu seperti apa? Mungkin dari Rizky dulu. Kalau dari aku sendiri ngalamin titik jenuh ya, mungkin lebih ke diri aku sendiri sih. Kayak semisal emang dari aku sendiri ada
mood yang kurang enak atau perasaan yang lagi nggak nyaman lah di aku sendiri, mungkin itu akan jadi titik jenuh aku gitu loh. Terus kayak aku udah capek sama semua tugas dan kegiatannya sangat bertumpuk, nah itu mungkin aku bakal merasakan kejenuhan itu gitu. Tapi kalau buat mengembalikan biar gimana caranya kita biar bisa tetap bertahan di situ, lebih ke ya ini passion aku gitu. Aku suka sama kegiatan ini, aku suka sama orang-orangnya, aku suka sama gimana apa ya, kayak kita tuh ada di satu organisasi yang kita tuh bareng-bareng loh gitu. Kita bareng-bareng loh, kita nggak bisa dong jalan sendiri-sendiri gitu. Itu sih lebih ke situ sih, dan aku udah kayak ya itu balik lagi ke rasa nyaman itu kali ya. Terus dan berpikir kalau di sini aku juga udah ada tanggung jawab, aku udah masuk pengurus dan aku nggak bisa apa ya, melepaskan begitu aja gitu. Kayak kita nih udah nih, aku udah pernah dengar kata-kata dari teman aku sendiri, kita udah nih masuk ke organisasi. Nah kalau kita udah masuk ke organisasi berarti kita bakal nerima semua konsekuensi yang ada di situ. Kita bakal ada tanggung jawab yang ada di situ dan kita harus nyelesain. Walaupun ya aku kemarin juga cerita sama temanku, aduh ini aku ini gitu. Walaupun sering ngeluh ya. Iya, sering ngeluh. bener, sering ngeluh dan aku nggak tahu gimana caranya biar ternyata ada orang yang ngerti gitu. Ternyata salah satu temanku ini ada yang ngerti, terus kayak ya udah berarti kalau kamu udah ikut organisasi itu ikutin sampai habis. Kalau kamu emang deadlineer dicicil gitu. Jadi kayak aku dikasih tanggapan, tanggapan, iya bener sih, tanggapan, saran, terus kayak coba deh diperbaiki dulu dari sisi kinerjamu dulu gitu. Jadi lebih kayak teman aku ini bisa ngasih saran yang ya mungkin itu ngena banget ke aku gitu loh, kayak emang dari aku sendiri yang belum bisa ngasih dan buat kinerja aku sendiri itu dengan baik gitu. Mungkin temennya Mbak Kiki ini bisa dikenali ke kita ya, biar kita bisa curhat. Karena banyak orang-orang psikologi itu Iya, selalu enak Solutif gitu iya, ya, diajak solutif. ngobrol tuh kayak Selalu enak kena, banget selalu gitu. kena. Ya, sebenarnya tuh bukan teman kuliah sih, teman luar kota gitu. Jadi kayak Jauh. ya, jadi kayak dia ngasih saran yang baik gitu buat aku. Oke. Nah itu kan tadi dari Rizky ya. Nah kita lanjut coba ke Mas Haidar. Titik jenuh, masalah titik jenuh dan cara mengatasinya. Solusinya seperti apa? Solusinya gimana? Gimana ya, kalau titik jenuh ya manusiawi, pasti ada titik jenuh. Nah yang paling tak ingat tuh titik jenuh tuh ketika kalau misalkan di sebuah, ini kan organisasi nih, tuh nggak bisa diajak kerjasama, tuh bikin yang banget jenuhnya di situ. Apalagi kalau misalkan ada masalah yang eksternal ending, kayak misalkan entah itu kuliah, masalah pribadi dan lain ya. Itu malah bikin benar-benar kayak udah gak mood banget gitu loh. Dan cara aku buat memanipulasi kayak gitu ya, gampang memanipulasi rasa jenuh tuh kayak motivasiku di sini tuh awalnya buat apa, tujuannya apa, alasannya aku kesini tuh apa gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan aku jenuh tak ulangi lagi alasannya apa, tujuannya apa, itu bisa ngembaliin semangat. Jadi kayak ya, dia ketika jenuh dia akan kembali ke motivasinya buat Tujuan bangun awalnya. lagi. Nah mungkin lanjut mungkin. Jadi mungkin gimana sih tanggapan teman-teman terkait dengan kekeluargaan yang ada di MB Mahasa ini sendiri itu gimana? Apakah ada kesan ya? Yang paling berkesan. Dan dimana kan kalau kita nyaman ke satu tempat, nyaman di organisasi orang-orangnya, pasti ada kesan awal yang buat kita nyaman sehingga jadi aktif kan. Ya, Atau mungkin ada seseorang something yang bikin kayak aku pengen lihat dia terus Wah. tiap hari Ya, gitu. karena motivasi kan, itu motivasi. Yoi. Nah mungkin dari Rizky dulu nih. Dari Gimana? situ. Kalau dari aku sendiri, kesan pertama yang paling baik, paling aku ingat sampai sekarang itu sih waktu
Musker. Ketika aku waktu itu hari pertama bener-bener lemes banget, bener-bener kayak nggak kuat banget. Yang sampai pingsan itu ya? Iya, sampai pingsan itu iya, kan. ingat. Itu bener-bener kayak saat itu juga ketika aku pingsan, mbak tuh langsung kayak wah Rizky gitu. Jadi aku langsung dapat pertolongan pertama gitu. Gercep gitu ya. Gercep dari mbaknya, terus kayak bener-bener diolesin minyak angin ini segala macem gitu. Aku jadi kayak Terbawa suasana. merasa wah ternyata Sangat diperhatikan. iya, treatmentnya sebaik ini gitu. Apalagi aku waktu itu, kita kan waktu maba ya, terus ini kayak iya. pertama kali masuk terus kayak udah dapat treatment kayak gitu, aku merasa sangat berharga di situ. Terus kayak apalagi ketika kita apa ya, masih takut ngomong, mbak masnya itu udah kayak nanyain ini gimana, kamu gimana, ada yang susah nggak. Itu kesan yang paling dalam sih menurut aku. Jadi orang-orang di Mas itu so sweet semua. Sweet Sampai sweet banget sih. Sampai bikin nyaman. gitu. Terbawa perasaan dan ya sudah lah. Kalau untuk teman-teman sepantaran gimana nih Kak, teman-teman sesama rotasi 9 itu Saya gimana gitu? Kita yang dibangun. mungkin bahasa diklat atau gimana. Kita kan awalnya diklat kan. Untuk ketika kita latihan bareng-bareng. Waktu itu sih latihan PAB itu udah bener-bener kayak tiap hari kita hampir ketemu. Terus kalau misal dalam seminggu itu ada beberapa latihan yang kosong, kita ngerasa kayak ih kok nggak latihan, ngerasa ada yang kurang gitu kalau nggak latihan. Jadi apalagi waktu PAB itu bener-bener harus latihan dan harus harus ngejar target gitu. Jadi kebersamaan itu jadi timbulnya di situ. Persamaan. Luar biasa gitu ya. Lanjut mungkin dari Mas Lidar, gimana nih keluargaan di MB Mahasiswa menurut Mas Lidar? Kalau menurut aku mungkin lebih terasanya tuh di gudang yang lama. Kita sempat pindah gudang ya? Iya. Berarti tahun lalu ya? Gudang lama. Soalnya dari konteksnya yang aku sendiri itu masih maba, masih semester 1 sama 2, dan di situ kayak ngerasanya kayak bener-bener kalau misalkan butuh apa tuh ada orang yang bantu. Jadi kayak bener-bener kalau misalkan ada sesuatu yang emang itu problem tuh ada solusinya gitu. Dan kesanku kayak, dan sekarang harus jadi peran yang seperti itu gitu loh, yang harus mengayomi adik-adiknya, harus yang kayak ya gawangannya kalau misalkan ada problem tuh harus bisa menyelesaikan masalahnya gitu loh. Dan ya cara membentuk kekeluargaan juga kan salah satunya dengan membentuk rasa nyaman. Betul sekali. Nggak ada jarak sama sekali gitu loh. Mungkin kesan aku di MB itu ya itu sih, keluarga. Sama-sama berkesan ya, karena kita juga di sini gimana nggak sayang kalau kita ketemu setiap hari ya, kita latihan bareng, kita berproses sama-sama, dan kadang pun kita tidur bareng di sini ya, karena satu keadaan yang memaksa kita untuk di sini gitu. Jadi Sekarang ini. orang-orang DMB tuh udah selalu ada, bikin nyaman, ya selalu mementingkan kekeluargaan. Jadi ya gimana nggak nyaman? Iya, itu ya. Oke, kita lanjut. Dari beberapa dan banyaknya kegiatan yang ada di masa, apa sih yang paling sangat berkesan dan paling kayak teringat gitu? Dari Mas Haidar dulu. Kalau dari aku beberapa sih, ada beberapa. Yang pertama tuh waktu aku jadi ketua panitia Musker 2021, 2022 ya? Tahun kemarin. 21 ke 22. Nah, pokoknya pengurusan ini. Nah, itu paling berkesan. Pertama, itu gampangnya tuh jadi titik balik seorang Hita. Yang ya gampangnya kan aku anak rantau nih di sini. Gitu, titik balik. Terus yang kedua tuh waktu PAB kemarin tahun ini, karena emang benar-benar harus jadi apa ya, pokoknya berkesan banget gitu, yang harus
bisa menyesuaikan di bagian teknis, harus yang memproduksi lagu, harus yang kayak bisa manage orang lain juga manage diri sendiri, Jadi player juga. jadi player juga, Luar biasa. bener-bener kayak wah gitu. Makanya kemarin ada something yang sebenarnya masih ganjel di hati, tapi nggak apa-apa. Gitu aja. Jadi kayak kesannya itu karena dia sangat berperan dan menjadi titik balik dan terus sampai ke ya kembali lagi, itulah yang membuat Mas Haidar ini kayak suka dia ini. Untuk Rizky gimana? Apa nih yang paling berkesan buat Rizky? Sebenarnya nggak jauh-jauh sih, lebih kurang lebih sama kayak Mas Haidar gitu. Kalau aku di itu waktu muskar dan aku pingsan dengan pertolongan pertama yang sangat cepat, terus habis itu kegiatan itu PAB, persiapan PAB, dan itu sangat banyak struggle-nya di situ, banyak hambatan juga di situ, jadi kayak nggak gampang gitu loh lewatin masa-masa latihan waktu itu. Terus kemudian waktu persiapan kegiatan yang kita itu nggak jadi. Nah, itu persiapan kegiatan yang nggak jadi itu kayak semati-matian itu, sekeras itu, Sebikin trauma itu. Tapi semua kembali lagi ke sisi negatif hikmahnya ya. Iya, Hikmah. pasti ada soalnya. ya, dan dari situ tuh kayak kebersamaan yang dari PAB menuju ke situ makin lagi gitu. Makin gede lagi, Makin erat lagi. makin erat lagi, makin sering tiap hari ketemu gitu, makin ngerti dari cerita-cerita teman-teman gitu, struggle-nya di mana, masalahnya di mana. Jadi kayak oh ternyata kamu ada masalah ini, oh dia lagi ada masalah ini gitu. Jadi lebih ke sharing sih menurut aku sih yang paling berkesan. Jadi kayak dia tuh kebersamaannya, walaupun ada sebuah masalah mungkin kita tuh nggak boleh fokus ke masalahnya, kita ambil hikmahnya aja bareng-bareng. Dan mungkin itu cara menjadi player aktif juga ya. Kita jangan menjadikan masalah itu benar-benar masalah. Mungkin ada jalan tengah di mana masalah itu mungkin bisa menjadi hal yang sisinya mungkin lebih baik ketika memang nggak harus terjadi. Nah mungkin yang terakhir nih, yang paling terakhir, mungkin bisa diberikan sepatah kata atau closing statement atau quotes of the day untuk teman-teman semua mungkin yang akan menonton video ini, dan pada intinya bagaimana bisa bertahan aktif dan terus berada di masa. Oke, silakan Mas Haidar dulu. Kalau aku sih ya kembali ke tadi ya, yang paling berkesan menurutku di Musker itu juga jadi motivasi buat aku. Jadi kalau misalkan aku sendiri udah memulai, selesaikan. Berani memulai, berani selesaikan. Itu quotes yang aku pegang sendiri. Ini udah dari dulu, tapi waktu Musker tuh waktu itu juga aku jenuh-jenuhnya juga. Aku di situ memang benar-benar kayak chaos banget. Terus aku keinget, aku udah memulai, selesaikan. Oke, jadi kayak ya tak ringkas ya, tak ringkas. Jadi kalau dari Mas Haidar sendiri, di mana cara untuk bertahan, di mana kita berpegang teguh dengan niatan awal kita, dengan motivasi awal kita, dan di mana motivasi Mas Haidar adalah berani berbuat, Berani menyelesaikan. Oke, dari Mbak Rizky silahkan. Kalau dari aku sendiri simpel sih, kalau kita udah ngerasa jadi keluarga ya itu pertahanin gitu. Kayak apalagi buat kebersamaan, saling memiliki itu penting banget sih buat aku. Jadi ketika kita udah memilih organisasi ini ya harus nerima konsekuensinya gitu, harus ngerti dan megang hal itu biar enggak jadi berantakan. Oke, mungkin kalau dari Mbak Rizky tadi sedikit pencerahannya, gimana ketika ingin bertahan di sebuah organisasi atau mahasiswa ini, kumpulkan orang-orangnya, kita keluarganya, kita kita sama-sama menjalin suasana yang nyaman,
kita harus nyaman semuanya. Ketika udah nyaman, nah ini kata nyaman ini yang biasa memperangkapkan kita semua. Nah perangkap ini dalam artian sisi baik, dan kita harus terus bertahan di masa. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah cukup lama ini podcast kita hari ini. Kita juga harus melakukan agenda yang lain tentunya. Agenda yang lain. Kita nggak Masih cuma banyak podcast agenda. hari ini ya. Jangan lupa terus saksikan Podcast mungkin di episode atau Selanjutnya. waktu-waktu yang akan datang selanjutnya ya. mungkin untuk hari ini. Terima kasih kepada Terima kasih untuk Rizky sama Mas Haidar telah mau berkunjung ke sini sebagai narasumber dari podcast kita hari ini. Dan mungkin cukup itu sekian. aja. Dan Mungkin cukup itu dari podcast apa kita? Podcast apa namanya? Podcast apa namanya? Di podcast kita adalah podcast Mahasa. ya. Dan Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ambil hikmah dan ambil pelajaran dari podcast hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pelajar yang aktif. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye Dadah. guys. Jangan lupa. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Yoi. Mungkin bisa request apa Request. tema podcast kita pada episode selanjutnya. Dan siapa Dan narasumbernya? siapa narasumbernya. Betul sekali.